muslimin dan muslimat sidang jamaah Ikhwan Isya yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Qiyamah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya, coba dibaca. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Bahkan dia justru Tetapi justru dia berpaling dari Rasul dan berpaling dari kebenaran. Ini walakin itu termasuk salah satu pesan. Jadi walakin sama seperti walakin la bal innama. Ada nanti inna, dia ada 5. Jadi ada pasal itu 5. Kalau ada inna, itu bisa saja di depannya ada manfi, bisa saja ada musbit. Kalau manfi bagaimana? La ilaha illallah, itu manfi. Nanti ada yang musbit, di depannya itu bukan manfi, tetapi kalimat positif, bukan negatif. Sama juga seperti walakin, ya. Jadi makanya dia kembali ke belakang untuk menafikan yang ada di belakang. Jadi walakin kadzdzaba wa tawalla. Kalimat kadzdzaba dan tawalla kita mungkin pernah mendengar di dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla. Abasa itu abus, muka. Dia memalingkan muka. Wa tawalla memalingkan tubuhnya. Penggunaan kalimat di sini walakin kadzdzaba itu kalimat yang sudah diringkas, sudah dihilangkan sebagian. Namanya ijazah. Kadzdzaba apanya? Kadzdzaba bil Quran. Di dalam terjemahan tadi kadzdzaba bin Nabi, dia mendustakan Nabi. Tetapi di dalam tafsir yang lain, di dalam tafsir Sawi, kadzdzaba itu apa? Walakin kadzdzaba bil Quran wa tawalla 'anil iman. Dia mendustakan Al-Quran dan dia berpaling. Penggunaan kalimat berpaling di sini digunakan dalam bentuk majas, bukan kalimat sebenarnya. Bukan berpaling seperti ada di dalam abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla itu sudah jelas. Nabi Muhammad memalingkan mukanya dari Abdullah bin Abi Bakr dan memalingkan tubuhnya. Jadi bukan muka saja, tapi seluruh tubuhnya dia paling, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawalla di sini, ini maknanya apa? Bukan memalingkan tubuhnya, tidak. Tetapi kalimat majas, dia itu memalingkan diri, tidak beriman kepada Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan ini berkat untuk Abu Jahal. Jadi Abu Jahal. Walaupun di dalam tafsir lain dikatakan ini cerita tentang orang ketika dia mati, wal tafatis sa'u bisa ila rabbika yawma idzinil masa fala saddaqa wa la shalla. Jadi ketika meninggal dunia, salat tidak, kemudian dia tidak yakin juga kepada Al-Quran, walakin, tetapi apa? Makanya kalau ada walakin, itu hukumnya setelah walakin. Bagaimana setelah walakin? Keadaan dia ketika meninggal dunia, dia itu bagaimana? Kadzdzaba bil Quran, dia mendustakan Al-Quran. Jadi makanya kita lagi Abu Jahal. Jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Quran kita yakin dulu. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian firman Allah itu tidak masuk akal. Mana contoh tidak masuk akal? Dulu itu ada 2 peradaban yang terbesar di dunia, Persia dan Romawi. Jadi Persia itu Iran, Persia itu Iran. Tempat lahirnya yang mengarang kitab tafsir Al-Baydawi. Maka Imam Baydawi itu dinisbahkan kepada kampungnya Baydah. Walaupun nanti sebagian mengatakan beliau itu dinisbahkan kepada kampungnya Syairazi. Maka Imam Baydawi itu ada kalanya dipanggil dengan Imam Syairazi. Syairazi adalah sebuah tempat di Iran. Kemudian Baydawi sebuah kampung juga di Iran. Ini peradaban di Iran, Persia. Kemudian satu lagi peradaban Romawi.
dua peradaban ini itu tidak bisa dikalahkan. Sehingga turun ayat Al-Quran, "Ghulibatir Rum." Nanti Romawi itu akan dikalahkan. Fi bid'i sinin, dalam tenggang waktu 7 tahun. Berita ini rupanya sampai ke Raja Romawi. Ketika sampai ke Raja Romawi, yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, Raja Romawi bertanya, "Itu siapa yang ngomong seperti ini? Muhammad yang ngomong seperti ini? Kami tidak pernah dikalahkan." Ini kata Romawi. Ketika itu kata Rasulullah, tunggu saja 7 tahun, tunggu saja 7 tahun. Rupanya setelah 7 tahun, Ghulibatir Rum, dalam surah Rum coba lihat, fi bid'i sinin, dalam tenggang waktu 7 tahun. Maka makna bid'i itu 7. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah berada di dalam penjara 5 tahun, karena Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam penjara 5 tahun. Setelah itu keluar, ada orang yang ditakwilkan mimpinya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, nanti kasih tahu raja ya, kalau saya itu dizalimi, saya orang baik-baik, untuk memberi pelajaran kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wala bisa visi ini bid'a sini, ditambah lagi menjadi 7 tahun. Malaikat Jibril mengatakan, kamu kenapa percaya kepada orang itu? Kenapa tidak minta kepada Allah saja? Kenapa kamu tidak yakin kepada Allah? Kamu yakin kepada pemuda yang kamu ramal itu dia keluar, sehingga para syaitan mendekati pemuda itu, fakat sabi terapi, falam bisa visi ini bid'a sini. Jadi iblis mendatangi laki-laki tadi, jangan kasih tahu raja, jangan kasih tahu raja. Akhirnya laki-laki tadi lupa memberitahukan raja, sehingga Nabi Yusuf berada di dalam penjara 12 tahun, 5 tambah 7. Maka makna bid'ah itu adalah 7. Maka Romawi dikatakan bid'ah setelah 7 tahun. Ya, rupanya terbukti. Setelah 7 tahun Romawi bisa dikalahkan oleh Persia. Ini ada yang seperti ini, itu sesuatu hal yang baik. Ini namanya hari mutlak. Tidak masuk akal manusia. Tetapi karena ini adalah Al-Quran, kita yakin walaupun tidak bisa kita terima secara akal. Nanti cerita tentang apa lagi? Pada manusia, cerita tentang alam bangsa, secara akal tidak mungkin. Jadi walaupun tidak mungkin secara akal, kita menerima seluruhnya. Saya menerima kepada Al-Quran. Apapun ini, walaupun tidak sampai kepada nalar manusia. Karena ilmu manusia belum menjangkau lagi hal-hal seperti ini. Ya. Walakin kata bagaimana? Jadi kata ini kita mengambil tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah salah satu tafsir ijmali. Ijmali itu apa? Menafsirkan Al-Quran secara umum. Beliau mengatakan kata berita. Maka hati-hati, jangan sekali-sekali kita mendustai Al-Quran. Walaupun nanti kita beriman sebagian, kita percaya sebagian, dianggap kita tidak percaya kepada Allah. Makanya orang kafir itu mengatakan begini, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami yakin kepada sebagian Al-Quran dan tidak yakin kepada sebagian Al-Quran. Tak mungkin kita dibangkitkan lagi pada masa itu, tidak yakin orang-orang kafir. Tetapi sebagian yakin. Jadi walaupun demikian, dianggap kata orang itu mendustai Al-Quran. Coba dia meninggal dunia dalam posisi dia mendustai Al-Quran. Watawalla, tawalla ini apa? Sebuah kalimat majas, maknanya apa? Tawalla anil iman. Dia menolak kebenaran, menolak iman. Padahal di dalam tubuhnya itu sudah diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima atau menolak. Sudah ada dalam tubuhnya. Kemudian Allah memberikan juga waja'alna sam'a wa absar. Kami jadikan dia pendengaran dan penglihatan. Jadi dengan akalnya, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dia bisa melihat alam ini. Dia bisa mempelajari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kata Allah ada di dalam ayat lain. Afaantum mungkiru. Setelah otak kalian, setelah penglihatan kalian, setelah pendengaran kalian, setelah ilmu kalian menelaah, apakah kalian akan menolak Al-Quran? Itu ada hamzah di situ. Itu namanya hamzah istifham khabari. Makna istifham khabari, Allah Subhanahu Wa Taala kalimat itu maknanya ditawbih. Maka tafsirnya begini, begitu jeleknya kalian kata Allah, punya otak tapi tidak bisa mengenal, punya mata bisa melihat tapi tidak bisa mengenal, punya telinga bisa mendengar tapi tidak bisa mengenal kata Allah, punya ruang kecenderungan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha tapi tidak bisa mengenal kata
Kalau tadi terjemahan, afa'antum mungkir, apakah kalian akan mungkiri Al-Quran itu? Maka dalam tafsirannya begitu jelek kalian sudah memberikan akal, tidak bisa mengenal. Aku berikan mata, aku berikan telinga, aku berikan kecenderungan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, tapi kalian tidak bisa juga mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mengenal Allah? Bacakan ini Allah ini. Allah mengatakan kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ketika kalian sadar mau, kalian pasti mengenal kepada Allah. Sebejat-bejat kalian, semunafik apapun kalian, seyahudi apapun kalian, senasrani apapun kalian, kalian akan mengenal ketika sadar mau. Itu yang pertama. Yang kedua, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ada yang mengatakan ini tauhid. Ini bukan tauhid. Kalla sawfa ta'lamun yang pertama itu ketika mati. Thumma kalla sawfa ta'lamun yang kedua ketika dibangkitkan pada mahsyar. Jadi bukan tauhid. Kalau tauhid kejadiannya bersamaan. Jadi ditauhidkan ini sama. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini bukan tauhid. Dua kalimat yang berbeda. Kalla sawfa ta'lamun ketika sakaratul maut, ketika kaki diadu dengan kaki di oleh Jakarta. Ketika itu dia beriringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ketika nanti dibangkitkan kepada mahsyar, seyahudi apapun dia, semunafik apapun dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan di mahsyar tadi a'ma wa kuntu basira. Saya kenapa mudah kepada mahsyar ini ya Allah? Ini dia tahu. Dia tahu mengenal Allah. Dulu kenapa tidak pernah mengenal Allah? Maka Allah katakan tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ketika nanti di padang mahsyar, mereka akan mengenal kepada Allah dengan mengatakan alasan-alasan. Kami karena umurnya pendek sekali, karena kami begini tidak bisa beribadah, maka kembalikan kami sebentar. Sehingga mereka mengatakan lima hasyatani a'ma. Ini kalimat ini apa maknanya? Secara pribadi mereka melapor kepada Allah. Mereka mengatakan kenapa kami buta? Makna buta di sini adalah makna majas, bukan sebenarnya. Artinya orang mukmin kenapa jelas dia pergi ke tempat mana dia pergi, kami tidak jelas. Mau kemana setelah ini tidak jelas. Sehingga Allah mengatakan kadzalika atatska ayatuna fanasita wa kadzalika yawma tunsa. Dulu di dunia saya berikan tanda-tanda kekuasaan, mukjizat, Al-Quran, ayat kauniyah. Kenapa tidak kalian baca itu semua? Karena kalian lupa kata Allah, kadzalika yawma tunsa. Maka hari kiamat ini, hari bangkitan ini saya lupa kepada kalian. Ya, kan sudah lupa kata Allah, sudah adil. Ya, sekarang kita lihat. Itu makna walakin kadzaba wa tawalla. Kita lihat. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ya, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Coba kita perhatikan secara logika. Dan mungkin ini, masa setelah di padang mahsyar dia itu kadzaba wa tawalla, dia kembali lagi ke keluarganya dan sombong apanya? Jadi maka kita harus memahami melalui tafsir. Ini namanya kalimat ini kembali ke belakang. Ketahuilah kata Allah, dulu di dunia itu orang ya. Ini kalimat huma ini atrek belakang. Jadi begini Allah diceritakan. Kondisi orang kafir itu, kondisi orang musyrik, kondisi orang yang jauh dari Allah, ketika kakinya diadu dengan kakinya, waltafati sabu bisa, dia dalam kondisi apa? Al-taba wa tawalla. Dia mendustakan Al-Quran dan berpaling dari iman. Ya, berpaling dari iman. Oke. Dulu dia apa yang ngomong ya, sama seperti itu. Nyokan apa yang udah Tuhan. Nah, ini begitu juga. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Yatamatta itu berasal dari kalimat mapa. Mapa itu apa? Azhar. Zahar itu apa? Hukum itu apa? Irtafa'a zahar. Dia mengangkat hukumnya. Sebuah kalimat majas menunjukkan apa Abu Jahal ini dia sombongnya luar biasa sebelum dia mati. Nah, ini kalimat huma ini di dalam kaidahnya kita bisa melihat nanti dalam kitab usul tafsir wa qawaid. Bisa juga kita melihat di dalam beberapa literatur tafsir termasuk tafsir Ibnu Asyur. Summa itu menunjukkan tenggang waktu yang lama sekali.
mengatakan di makna Muhammad, itu juga Muhammad. Itu maya berarti karena tapi saya kaya. Inilah yang dikatakan Abu Jahal yang diabadikan di dalam surah Yasin. Jadi Abu Jahal berdialog dengan Abu Bakar As-Siddiq. Aku ta'im man lahu yasha'ullahu at'am in antum illa fi dhalalin mubin. Wahai Abu Bakar, kamu itu apakah salah kasih makan orang miskin, kasih makan orang fakir yang mereka salat, mereka beribadah? Apakah Tuhan mereka tak sanggup kasih makan mereka? Untuk apa juga mereka salat selama ini? Ya itu Abu Jahal. Sehingga dia pulang dia cerita sama kaum-kaumnya yang ada umat Muhammad. Sudah salat, sudah beribadah, tapi sesat. Maka kita jangan datang pola-pola pikir Abu Jahal. Pola pikir Abu Jahal, saya selama ini salatan umrah kalinya, salat Tuhannya, baca Quran, tapi ganti. Jadi pola pikir Abu Jahal, kalau demikian kok masalah? Kalau demikian kok apa masalah? Kalau kita miskin, ada sebuah jawaban hikmah dari Abu Bakar untuk memberikan motivasi kepada orang miskin tadi, orang fakir tadi untuk tetap beribadah. Apa kata Abu Bakar kepada Abu Jahal? Wahai Abu Jahal, Allah sedang menguji kami. Ya, Allah sedang menguji kami. Ashabarna abjasna. Apakah kami bersabar? Kami beribadah, tetapi apa rezeki dibatasi oleh Allah. Apakah kami sabar dengan dibatasi rezeki? Abjasna. Atau kami merasa mudah dan resah? Abu Jahal diam saja. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, kamu juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu mengenal pemberi nikmat atau tidak? Apakah kamu mengenal Allah yang memberikan rezeki kepadamu, memberikan nikmat kepadamu atau tidak? Sehingga Abu Jahal yang berbalik dan pergi. Inilah yang maksudnya thumma dhahaba ila ahlihi yatamattah. Jadi yatamattah itu al-maqah itu azhar itu apa? Apa maksud kubur? Yang fakulah dia mengangkat kuburnya. Apa maksud mengangkat kuburnya? Ini semua kalimat majas. Artinya seorang itu kalau dalam bahasa kita Indonesia mengangkat bau, bukan bau lagi, punggung diangkat. Memaknanya apa? Lu dulu paling hebat, lu dulu paling ayu dalam bahasa kata Abu Jahal. Tetapi kan tadi dibantah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini maksud thumma dhahaba ila ahlihi yatamattah. Jadi Abu Jahal setelah dia memolok-molok sebelum dia mati, ketika mati, itulah tadi tidak mati lagi kata bahasa. Kita ya kalau di sini disebutkan ya tabaftar fi masyadihi ijabah. Dia dalam berjalan itu, dalam melakukan tindakan itu, dia maka dengan dirinya sendiri, maka dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya. Kita lanjut. Aula laka fa'aula. Diulangi dua kali. Thumma aula laka fa'aula. Ya, coba baca. Celakalah kamu, maka celakalah. Ya. Celakalah kamu, maka celakalah kamu. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini tidak disebutkan. Dalam tafsir Sufi juga tidak disebutkan. Apa kata Ibnu Katsir? Hadza qaulun Nabi li Abi Jahal. Ini perkataan Nabi Abu Jahal. Celaka. Makanya kalau Abu Lahab, tabat syada Abi Lahab. Tabat syada itu maksudnya bukan celaka anak. Ini semua kalimat apa namanya majas, kalimat majas. Atau juga majas akli. Artinya apa? Tangan ini berusaha, dia melakukan tindakan ini, melakukan apapun ini disamakan kepada tangan. Jadi maknanya tabat syada Abi Lahab. Celakalah semua yang dilakukan oleh Abu Lahab. Maka digambarkan dengan tangan saja. Karena tangan ini bisa membuat apapun dengan tangan ini. Ya. Jadi apapun yang dilakukan semua celaka. Tabat syada Abi Lahab. Ini begitu juga. Aula laka fa'aula. Itu di dalam tafsirannya wa ilaka ya Abi Lahab. Celaka wahai Abu Lahab. Makanya kalimat wail di dalam Al-Quran itu bukan neraka. Fawailul lil musallin. Ya, ini fawailul lil musallin itu bukan neraka wail, itu keliru.
Wailun itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan wailun itu apa? Ibarat anil halak, adalah sebuah ungkapan celaka. Satu. Di dalam tafsir Baitawi, apa kata Imam Baitawi atau Imam Syairazi? Wailun itu apa? Wadin fi jahannam, sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahanam. Jadi bukan neraka lain. Jadi kalau disebutkan wailun lil mutaffifin, orang yang berada di neraka itu biasa, tapi yang berada di dalam lembah neraka itu lebih dahsyat lagi hukumannya. Maka wailun lil mutaffifin, orang-orang yang mengurangi timbangan, dia bukan masuk ke neraka, tapi di lembah neraka lebih dahsyat lagi. Orang yang fawailun lil musallin alladzina an salatihim sahun. Begitu juga lembah neraka bagi orang salat bagaimana? Alladzina an salatihim sahun. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Untuk saja ayat ini kata beliau. Kalau seandainya fi, kata beliau, alladzina an salat, alladzina fi salati. Artinya kalau kita bilang fi, yang celaka orang salah, yang tidak khusyuk dalam ibadahnya celaka. Sudah tidak dapat apa-apa, dia dinasab oleh Allah. Ini katanya Ibnu Abbas. Makanya ayat ini menggunakan an. Makna apa? Khadijah salah, orang yang dibuat salah. Dia orang salah juga, tetapi ketika mendengar azan ada yang teriak. Ketika mendengar azan, dia lebih mendahulukan usahanya dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud salati sah. Orang yang lalai. Yang mana lalai? Ibnu Abbas mengatakan ibarat khadijah salah. Itu di luar salah. Jadi bukan di dalam salah. Kalau di dalam salah fi salati sahnya. Kaum muslimin sedang diperhatikan dalam perjalanan. Ini baru namanya taukidnya. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Diulangi 3 kali. Diulangi dengan 3 kali dalam komposisi yang sama. Ini namanya taukidnya. Tetapi kalimat tadi, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, itu bukan taukid. Kenapa? Karena yang pertama kalla sawfa ta'lamun untuk fi dunia, tsumma kalla sawfa ta'lamun fi yaumil ba'ts, ketika dibangkitkan nanti di pada mahsyar. Tetapi ini adalah taukid. Namanya taukid lafzi namanya. Diulang-ulang lafaznya. Jadi makanya kita dulu baca Quran. Waktu kita buka surah Al-Baqarah, bukan cerita iblis. Waktu kita buka surah Al-Imran, nah iblis. Waktu kita buka surah An-Nisa, nah iblis. Waktu kita buka surah Al-Maidah, ada iblis. Ini maksudnya apa? Taukid lafzi. Diulang oleh Allah dengan lafaz yang sama. Untuk apa? Untuk meyakinkan manusia iblis dan setan itu ada. Untuk meyakinkan manusia hati-hati dengan tipu daya setan dan iblis. Maka begitu juga cerita Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Anbiya ada, di dalam surah An-Nisa ada juga. Ada Nabi Adam, cerita dia untuk meyakinkan kita bahwa saja cerita itu bukan main-main. Untuk meyakinkan juga, bahkan ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Allah berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam, bagaimana dialog itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Adam, la ya'muruni man asani, tidak boleh berdampingan dengan orang yang berbuat maksiat. Maka kalau kita dalam hati ini buat maksiat, kita sudah ada dari Allah. Kemudian kita bertobat, kita minta maaf, kita sudah dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seperti dikatakan oleh Syekh Asy-Syafii di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Apa kata beliau? Al-imanu yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu kita salat maghrib tadi berjamaah, hatinya benar, ketika itu iman kita bertambah. Wajah kita bertambah itu kita ada benar, kita coba ada. Wal iman yang bil ma'asi. Iman itu akan turun dengan kita berbuat maksiat. Kita yang dari benar dan menolak. Pada suatu hari ada seorang wanita, rumahnya didatangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Waktu didatangi oleh Rasulullah dan para sahabat, apa kata wanita itu kepada anak-anaknya? Keluar sebentar,
anak ya, nanti ibu kasih sesuatu kan? Ya, kasih sesuatu. Kan sama seperti kita. Ketika hari itu mereka kan penyanyi belum. Rupanya kata-katanya diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada wanita, kamu janjikan apa sama anak sehingga kamu suruh keluar dia dari sini? Kata dia, saya janjikan korma aja, saya kasih korma. Kalau kamu tidak memberikan korma nanti kepada anak, kamu sudah munafik, kata Rasulullah. Ya, kita tidak sadar kalau janji banyak macam-macam janji. Nyonya, ayah itu, makanya kita tidak berikan. Maka Rasulullah SAW sebagai wakilannya wanita ini, wahai wanita, kamu sudah munafik nanti kalau kamu tidak berikan kepada anak, kepada Rasulullah SAW. Maka bayar. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam Allah. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Ini namanya takkid. Jadi takkid itu mentakkidkan. Ini namanya takkid lafzi. Ya. Seperti kita melihat tadi, wa idh qala ketika Allah mengatakan ini khaliqun basyara mithli. Itu kan ada beberapa ayat Allah. Ini namanya takkid lafzi. Ya, lafaznya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kita kalau cerita itu betul-betul terjadi. Ya. Ada lagi. Ayat sabul insan ayutraka sudah. Ya, coba dibaca. Kita sampai di sini saja. Apakah kamu mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan? Ya, akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak ada di sini sebenarnya. Benar cuma mengatakan apa? Ya, sudah itu apa? Sudah itu ditinggalkan dibiarkan begitu saja. Itu makna sudah. Sekarang kita merujuk ke dalam tafsir As-Sa'di. Apa maksud ayat ini? Karena kalau di sini, ya kita lihat di sini saja. Hablan la yukallifu bi syar'i. Apakah manusia itu tidak dibebankan syariat kepada dia? Ya. Setelah diberitahukan ini apa ini wajib ini apa sunnah ini tidak boleh, apakah tidak dibebankan syariat? Ini maknanya apa? Ini hamzah ini namanya hamzah istifham. Istifham khabari namanya, tidak hukum pada jawaban. Artinya apa? Begitu jelek kalian. Kalau seandainya sudah bukan Al-Quran, tidak memberikan syariat kepada kalian, bisa kembali kepada Al-Quran di dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Sekarang kita kembali ke dalam kita lihat tafsir As-Sa'di. Apa makna ayat sabul insan? Apakah manusia mengira ayutraka sudah dibiarkan begitu saja? Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Bighairi amrin wala nahi, tanpa ada perintah dan larangan, tidak mungkin manusia begitu saja dibiarkan oleh Allah. Berarti hidup ini sia-sia. Untuk apa diciptakan Nabi Adam? Untuk apa diciptakan anak-anak? Untuk apa diselamatkan oleh Allah 83 orang yang ada di dalam kapal Nabi Muhammad SAW? Cuma kita cermati surah Yasin. Allah mengatakan apa? Kalau bukan kalau saya menjelaskan kapal Nabi Muhammad itu dalam surah Yasin, kafir. Tidak ada lagi generasi manusia yang ada. Maka generasi manusia di dunia ini kata Allah adalah 83 orang yang ada di dalam kapal Nabi Muhammad SAW. Kalau saya menjelaskan kata Allah kami bagaimana ini ada? Maka kita ini berasal dari 83 orang yang berada di dalam kapal Nabi Muhammad SAW. Nanti perhatikan dalam surah Yasin saya ayat berapa ya? Kaum muslimin sedang jemaah di dalam Allah itu dalam tafsir As-Sa'di. Artinya bighairi amrin wala nahi. Apakah manusia biarkan begitu saja? Akan terberikan. Binatang wajah karena ada Quran. Maka Rasulullah di dalam sebuah hadisnya apa kata Rasulullah? Kalau binatang dikasih akal, binatang dipakai. Kalau binatang dikasih akal, maka kalian akan melihat binatang itu kurus-kurus semua. Itu jodoh. Maka kalian makan. Maka itu mikir. Untuk apa saya makan itu kalau nanti ketika itu Adha disembelih kok? Ini berbeda sama kasihnya. Kalau tetap disembelih, itu kalau diberikan makan. Manusia makai makan kayak berburu deh. Di baju ada gede. Jadi artinya Rasulullah mengatakan
di pemberian akal manusia ini, diberikan hati pada manusia, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan potensi pada kita untuk bisa membedakan mana hak dan batil. Untuk apa haknya? Kalau kita menuju dalam tafsir As-Sa'di, untuk diperintahkan dan dilarang. Diperintahkan ini kamu lakukan ini, jangan lakukan ini. Maka akal kita bermain, kenapa tidak boleh? Kenapa boleh? Hati kita juga bermain. Untuk apa kita salah? Untuk apa kita beribadah? Maka nanti akan ada apa ketika seorang itu menikmati ibadah salah, maknanya dia tahu hakikat salah itu apa. Ketika dia menikmati sedekah, dia sudah tahu hakikat sedekah itu apa, sehingga dia nikmat sekali bersedekah. Kita merujuk ke dalam tafsir Baitawi. Apa kata Imam Baitawi atau Imam Syairazi? Al-insanu thalatha, manusia itu tiga. Ya. Jadi ketika saya melihat tafsir beliau, biasa beliau tidak cenderung kepada tasawuf. Tetapi dalam waktu itu kok bisa cenderung kepada tasawuf? Ya? Beliau cenderung juga kepada tasawuf banyak. Tapi tidak semua tafsir beliau. Beliau mengatakan yang pertama, al-insanu annahu ya'taqidu anna Allah yaqtali alaihi wa la yaqifu anhu. Ada manusia pertama, dia yakin betul kepada Allah. Allah melihat dia, Allah memantau dia. Ya. Tetapi apa kurangnya? Wala yatalaqqah. Dia tidak menikmati ibadah. Salat tidak dia nikmati, tapi dia yakin pada Allah. Ya. Dia yakin salat itu wajib, dia yakin pada Allah, imam tidak boleh, ini tidak boleh dia. Tetapi dia tidak menikmati ibadahnya. Ibadahnya berat. Salat itu berat namanya, baca Quran tidak lezat namanya. Lebih lezat main game online, lebih lezat main judi online, lebih lezat berbakti, lebih lezat coba-coba. Ini manusia ini wa yusamma hadzal insanu kata Imam Baitawi bil ma'asi, orang yang berbuat maksiat. Satu. Yang kedua, manusia yang kedua, annahu yataqada anna Allah muttali alaihi wa la yaqifu anhu wa yaqulu Allah bi qalbihi. Nah, kemudian yang kedua, wa yusamma hadhihi bil muraqabah. Orang yang kedua, dia yakin betul Allah melihat dia, Allah memantau dia. Kemudian dia melihat Allah itu dengan hatinya. Ya, inilah khusyuk namanya. Tetapi masih level yang kedua, masih dengan hatinya, dengan perasaannya. Nyonya Allah ada kita mengibat, dia buat perasaan. Nyonya Allah mengibat, berarti baik betul, mengewa. Nyonya Allah dimakan, baik. Kenapa ini tadi? Maka dia itu semua permainannya hati. Dia permainannya hati. Ini nama orang ini Pak Muraqabah. Jadi manusia level muraqabah. Dia selalu memantau Allah supaya Allah tidak marah kepada dia. Seperti bawahan yang memantau selalu pimpinannya, Pak. Nama Pak pimpinan. Oh, hanya Pak santai-santai. Biasanya hidayah. Coba peci pimpinannya ada kok peci. Atau kendaraan yang terus berduduk dengan kendaraan apa Vespa apa saja. Dia yang beli. Jadi mereka kata, ini muraqabah. Cuma melihat pecinya saja sudah takut. Ayo. Padahal Pak Gurunya dan benar. Melihat Vespa-nya saja sudah takut. Makanya seorang itu walaupun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dia melihat ciptaannya. Ketika matahari terbit, Allah cukup sayang beri rahmat, beri berkah. Kita bisa tidur malam, alhamdulillah. Karena beri hidup ya Allah. Maka ada juga malam ya Allah. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Tapi kita tidak mengenal Allah. Tetapi apa? Kita melihat dari ngomong santri ngomongnya. Ibu peci kita dalam peci kayak apa? Ini namanya level muraqabah. Sampai peci kita sampai apa? Vespa aja kayak Vespa. Mereka itu boleh mau kagaknya. Vespa itu punya. Kalau Vespa ini namanya level muraqabah. Level yang ketiga, nyoba level kita. Tapi kita bisa melalui level ini. Dia sama juga seperti satu dan dua. Yang paling takada Allah yang tadi alaihi wa la yaqifu anhu. Dia yakin betul Allah Subhanahu wa taala memantau dia dan melihat dia, tidak jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan yang ketiga, wa yusirullah bi'ayni basirah. Dia melihat Allah dengan mata hatinya. Makanya orang seperti ini apa? Namanya musyahadah. Musyahadah itu apa? Itu ihsan tadi. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu.
Dia itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Padahal kita banyak lisan nikmat dia. Ya. Lagi pun seakan-akan dia kerja padahal kita oh kaki ini main padahal kita bangunnya. Go lah penting atau kita bilang go rumah ini ya. Bilang go lihat macam padahal yang sedang orang ini seakan-akan dia sudah ada di dalam televisi. Ini namanya ayat basirah. Makanya kalau salat begitu juga. Ketika dia salat seakan-akan dia sudah berada di alam lain. Dia berada di alam lain. Maka ketahuilah kepada ibu sekalian. Generasi kita sekarang ini, anak kita sekarang itu sudah berada di alam maya. 80% di alam maya, 20% di alam dunia. Hai oleh, pada itu hai oleh. Tapi sampainya bedanya beda. Anak beda. Ketika dia sudah lalai dengan HP, dia sudah berada di alam maya. Alam maya. Kadang-kadang dia mengambil sendiri, kadang-kadang tertawa sendiri. Ya kan boleh. Itu sudah masuk level yang ketiga namanya ayat basirah. Ayat basirah. Ya, urut main dia oleh. Cukup lihat kami main. Gempa deh, betul pak. Untuk sekarang ini hanya deh. Kenapa dia sudah bahagia daripada deh itu? Ini namanya ayat basirah. Makanya orang seperti ini lezat sekali dia beribadah. Salat itu lezat sama dia, berzikir itu lezat sama dia, salat apa sunnah lezat sama dia, baca Al-Quran lezat sama dia. Hati orang baca Al-Quran cuma boleh. Bagaimana hati orang main game boleh? Nah, ada teman saya, dia punya HP rumah. Satu HP sudah tinggal di rumah, satu lagi masih ada sama dia. Apa kata dia? Kan ada yang begitu. Jadi gimana? Lo hidup lo kasih sesuatu, mana lihat hidup lo kakak rumah. Lo kau di dalamnya. Jadi tidak di alamnya kami. Dia hilang satu HP dia sudah mudah. Dia tidak pernah mudah dia baca Quran. Dia tidak pernah mudah dia kalau buat sholat tak pernah mudah. Dia tidak pernah mudah waktu maghrib sudah habis tak pernah mudah. Dia tidak pernah mudah. Ini waktu subuh sudah lewat mana mudah. Kenapa? Karena kalau kita ambil di Imam Ghazali, seorang itu kalau sudah membiasakan sesuatu itu akan nikmat bagi dia. Kalau kita ingin nikmat baca Quran, paksa diri kita untuk membiasakan diri baca Quran walaupun satu ayat. Baca Quran, lama-lama nikmat Quran. Seorang yang menolak salat sunnah, biasakanlah salat sunnah itu nikmat bagi dia. Maka kenapa orang mencuri nikmat bagi dia? Padahal dia orang kaya. Pegna, roda, maduna, tapi mata itu ada. Karena dia menikmati dunia ini, walaupun hartanya banyak. Padahal kayak punya. Kenapa? Karena mengambil orang lain nikmat bagi dia. Riba orang lain nikmat bagi dia. Dia biasa ibu-ibu telepon dia. Gimana tadi telepon tadi bapak mau curhat. Curhat. Nanti jadi curhat. Jadi kebutuhan bahasa lain curhat. Ada di mana? Kalau kita kenapa harus hadir sebulan. Ketika sudah pulang berangkat curhat. Habis curhat kalau lupa dia. Nikmat sama dia. Curhat itu nikmat. Riba itu nikmat sama dia. Besok kita kumpul lagi. Boleh kumpul lagi. Yang kerling. Habis ya kalau lupa mati lupa. Ada yang dia nikmat riba. Sekarang kita lupa. Mindset kita lupa. Untuk nikmat dalam beribadah, biasakanlah diri beribadah walaupun ibadah yang kecil. Ya. Kita biasakan diri salat witir walaupun satu rakaat, lima orang. Nanti lama-lama akan nikmat walaupun satu rakaat saja. Ya, akan nikmat. Ibu berpikir sabar. Nanti lama-lama akan nikmat kalau kita biasakan. Seperti orang membiasakan berbuat sekarang kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Ayat sabuli sang air teraka sudah. Apakah manusia dibiarkan begitu saja? Apa maksud perkataan ini? Kita ambil tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Fit dunia wal kubri. Apakah Allah membiarkan seorang menzalimi orang lain tanpa bertanggung jawab? Tidak, kata Allah, tidak. Ya tidak dibiarkan
Jadi dalam hadis Rasulullah begini, sebelum ditiup sangkakala yang pertama, semua binatang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini dalil kalau nanti di padang mahsyar ada lagi binatang, ada binatang. Maka kalau ada yang mengatakan itu binatang asal kafir akan melampaui lagi, tidak. Kenapa? Karena dia sudah duluan dibangkitkan sebelum manusia sebelum ditiup sangkakala yang pertama. Rasulullah mengatakan, untuk apa dibangkitkan? Supaya binatang yang tidak bertanduk, yang dulu dizalimi oleh binatang yang bertanduk, bisa menuntut balas. Bisa menuntut balas. Setelah habis menuntut balas, Allah mengatakan kepada binatang itu, kuntura, jadilah tanah, jadilah tanah, jadilah tanah. Semua menjadi tanahnya, berubah goyang. Wasuyirat bil jibal. Kemudian wajumi'a syamsu wal qamar. Kemudian apa? Idza syamsu kuwirat. Ketika itu baru lagi dirubah oleh Allah. Wasuyirat bil jibal. Gunung-gunung itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi kan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, maka berbahagialah orang yang dizalimi oleh orang lain. Orang lain diundang kepada mana bayi-bayi, ada bayi-bayi. Ya. Orang tersebut senang. Ada yang kiri, kita tuntut dari padang mahsyar. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurut Sunnah. Tetapi enaknya kita, bukan kita menjadi dia akan menjadi kita. Kenapa dia menjadi kita? Karena hutang tadi, karena tanggung jawab tadi membuat dia tidak bisa masuk ke dalam surga, membuat dia tidak masuk ke dalam surga. Maka dia mencari orang-orang yang sudah pernah dizalimi untuk minta maaf. Maka ketika datang pada kita, ada maaf. Jadi bagaimana cara berikan ibadah kepada saya? Ya. Atau apa kejahatan saya dipakai kepada kalau kaya sudah, kalau kaya maka dia susah. Ini namanya ahwal yaumil qiyamah, huru-hara ketika nanti di padang mahsyar. Urus yang hutang tidak, urus yang hutang. Orang yang mengurangi ibadah begitu. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan ayat sabul insan ayataka sudah maknanya apa? Fid dunia wal ukhra. Di dunia dan kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang kita kembali kita melihat tafsir Al-Masih Syekh Baqawi. Apa kata Syekh Baqawi? Syekh Baqawi mengatakan, sekarang saya ada melihat tafsiran beliau itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk tafsir Sakti. Kalau ini pernah saya lihat di kapal aku yang cuma beberapa jilid saja. Apa namanya tafsir Al-Masih dikarang oleh Syekh Baqawi. Apa kata beliau? Ayat ini menunjukkan apakah manusia dibiarkan begitu saja. Ini namanya hikmatul ba'tsi wal jaza. Itulah hikmah manusia dibangkitkan pada masa ini. Artinya kalau di dunia si A dalam si B, tentu itu berdepan di Allah pada masa itu. Ya pada masa. Wal jaza diberikan balasan kepada manusia tadi. Kalau dulu dia bersabar diberikan balasan kesabarannya. Makanya Allah tidak menzalimi seorang. Jadi makanya ketika di dunia kalau kita dizalimi oleh orang lain, nanti orang lain itu akan mencari kita. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk balas pada orang lain. Maka ada seorang pemuda, tapi bukan sahabat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan Rasulullah itu ada seorang laki-laki ketika masuk ke dalam majelis Rasulullah, salam tidak apa-apa tidak. Tidak ada salam karena salam dengan salam delapan ini dia. Menenteng sedang lagi dia masuk ke masjid. Sedang kemudian diletakkan sembarangan dia salam. Rasulullah dia. Hari kedua pemuda ini melakukan hal yang sama. Salat terlambat. Dia masuk ke dalam majelis Rasulullah. Rasulullah sedang duduk di dalam masjid tanpa salam tanpa apa. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Sahabat bertanya, kenapa kau diam ya Rasulullah ketika kemudian dia masuk? Dia calon penghuni surga kata Rasulullah. Sahabat melihat cuma calon penghuni surga terbayang gelap terbayang. Masuk ke dalam masjid ketika tidak ada malaikat assalamualaikum. Ada yang tidak ada. Kenapa dia calon penghuni surga? Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ini tauhid al-ghaibi. Dia menghuni calon penghuni surga, calon penghuni surga. Rupanya setelah diselidiki, dia itu ketika mau tidur selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi firli dhunubi wal dhunuba man qalani. Ya Allah ampunilah dosa dan dosa-dosa orang yang sudah menzalimiku ya Allah. Kitanya punya keduanya berarti. Ya. Kita biasanya yang kedua, lalu lampu. Ya. Jo ini keduanya lalu lampu. Hati. Ini baru satu orang. Belum lagi 2 orang, belum lagi 3 orang.
Tetapi pemuda ini mengatakan, ampuni dosaku dan dosa orang-orang yang sudah mendalimi. Pertanyaannya, kenapa pemuda ini calon penghuni surga? Dia sudah menyelamatkan orang lain yang nanti ketika hukum haram di padang mahsyar akan menjadi pemuda ini. Dan orang-orang yang mendalimi dia akan masuk ke neraka. Tetapi dia sudah minta izin kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa-dosa mereka. Maafkan dosa saya, maafkan dosa mereka. Kita juga hebat, tapi perlu latihan. Ya Allah, maafkan dosaku dan dosa, tapi memang dibilang beratnya di dirinya. Oke, tiru ya Allah. Kalau sudah bisa kelas seperti itu semuanya. Ini apa? Ya.